Administrasi tentunya sering kita dengar, apalagi dalam ranah pendidikan. Pengertian administrasi dalam bahasa Latin terbagi menjadi dua kata. Yang pertama berasal dari kata ad yang artinya intensif, dan yang kedua berasal dari kata ministrare yang artinya melayani atau menyelenggarakan. Administrasi masuk ke dalam ranah bahasa Inggris yang berarti administration, lalu masuk ke dalam bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata administrasi. Jadi, pengertian administrasi secara etimologis adalah melayani atau mengabdi secara intensif terhadap subjek tertentu. Selanjutnya ada pengertian administrasi secara global. Administrasi secara global yaitu suatu proses di mana penyelenggaraannya dilakukan oleh administrator secara teratur dan diatur melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut William H. Neumann, administrasi dapat dipahami sebagai pembimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok orang-orang ke arah pencapaian tujuan bersama. Sedangkan menurut Ottong Sutisna, dalam Yamin, administrasi lebih ialah keseluruhan proses dengan mana sumber-sumber manusia dan material yang cocok dibuat tersedia dan efektif bagi pencapaian maksud-maksud organisasi secara efisien. Kan menurut UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar dan pembelajaran peserta didik agar dapat secara aktif mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa, masyarakat, dan negara. Setelah mengetahui pengertian dari administrasi dan juga pendidikan, maka dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari administrasi pendidikan adalah kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia baik personal, material, maupun spiritual untuk adapun urgensinya dalam administrasi pendidikan, seperti yang kita tahu bahwa administrasi pendidikan merupakan kegiatan kerjasama antara seluruh stakeholder di lembaga pendidikan. Untuk mengefektifkan proses belajar mengajar, kehadiran administrasi sangatlah dibutuhkan. Dalam bidang pendidikan, tanpa adanya administrasi, maka pendidikan tidak akan berlangsung sesuai dengan prosedur. Oleh karena itu, administrasi punya peran yang vital dan sangat urgen, sehingga membutuhkan orang yang benar-benar handal, terlatih, dan terlampil dalam memegang administrasi pendidikan. Unsur dari administrasi pendidikan. Berikut merupakan beberapa unsur dari administrasi pendidikan. Yang pertama, ada organisasi. Organisasi menjadi suatu kegiatan mengelompokkan dan menyusun kerangka kerja sekaligus menjalin kerjasama.
Yang kedua, ada manajemen. Manajemen menjadi suatu kegiatan dalam merencanakan, membimbing, menggerakkan, mengawali sekelompok orang serta mengarahkan segenap fasilitas kerja. Yang ketiga, ada komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan untuk menyampaikan berita sekaligus pemberian ide. Keempat, ada informasi. Informasi merupakan kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, atau menyebarkan, menyimpan berbagai keterangan. Yang kelima, ada personalia. Personalia adalah kegiatan mengatur dan mengurus penggunaan tenaga kerja. Yang keenam, ada keuangan. Keuangan merupakan kegiatan mengatur dan mengurus penggunaan segi pembayaran. Yang ketujuh, ada pembekalan. Pembekalan merupakan kegiatan mengatur dan mengurus, merencanakan peralatan dan keperluan kerja. Dan yang terakhir, ada humas. Humas adalah menciptakan dukungan yang baik. Yang hangat diperbincangkan saat ini, saya akan membahas dua isu. Yang pertama, isu tentang ini, yaitu isu mengenai penghapusan mata pelajaran agama di seluruh jajaran pendidikan. Menurut pendapat kalian, bagaimana menanggapi isu tersebut? Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan agama Islam menjadi bagian integral dari kurikulum sekolah di banyak negara di seluruh dunia. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai keagamaan, etika, moral kepada generasi muda. Pembelajaran agama Islam bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keimanan, penghayatan, dan pengamatan peserta didik tentang agama sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Menurut pendapat saya, menanggapi isu tersebut bahwa pembelajaran agama akan dihapus merupakan sebuah hal yang tidak wajar. Karena seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran agama itu sangat penting. Pembelajaran agama membantu meningkatkan pemahaman agama, spiritual, kepribadian siswa atau peserta didik. Peserta didik sampai kapanpun pastinya selalu perlu terhadap pembelajaran agama. Karena pembelajaran agama membantu peserta didik untuk membentuk karakter, sehingga akan timbul sebuah kepribadian yang baik serta akhlak yang mulia. Demi terciptanya hal itu, kita harus mempertahankan mata pelajaran agama serta tetap menjunjung tinggi mata pembelajaran lainnya agar tetap seimbang antara mata pelajaran agama serta mata pelajaran umum atau mata pelajaran lainnya. Jadi, hal itu menurut saya sangat disayangkan apabila isu tersebut benar-benar terjadi. Semoga hal-hal yang diisukan tidak akan terjadi. Yang kedua, mengenai tentang pergantian seragam di seluruh jajaran pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa seragam merupakan identitas di setiap sekolah. Siswa harus mengenakan seragam karena untuk menyamakan kedudukan, menciptakan rasa kesetaraan di antara anak-anak dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan seragam juga menghilangkan ekspektasi tentang apa yang akan kita kenakan. Sehingga seragam itu akan menumbuhkan rasa kebersamaan yang lebih besar. Seperti
Seragam sekolah di Indonesia digunakan untuk membedakan tingkatan, melatih kedisiplinan, merupakan ciri khas dari sekolah tersebut, serta tidak membeda-bedakan. Keberadaan seragam tentunya pastinya juga dinilai sangat penting dengan tujuan untuk menyeragamkan peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Dan menurut saya, menanggapi isu tersebut bahwa untuk pergantian seragam di sekolah, menurut saya boleh-boleh saja, akan tetapi saya lebih ingin atau lebih dominan terhadap seragam sekolah yang sudah lama ini. Penting. Menurut pendapat saya, bahwa seragam yang sudah ada saat ini adalah menjadi pembeda dari sekolah di negara lainnya. Seragam yang saat ini sudah dipakai oleh peserta didik di negara kita, yaitu negara Indonesia, memiliki banyak keistimewaan dan kerapihan, sehingga menimbulkan jiwa-jiwa disiplin dan juga dapat mempertahankan rasa kesetaraan bersama.